Tante gila. Cie yang lagi punya gebetan baru, celutuk Lexa. Siapa sayang? Tanya Rea pada sang cucu. Rea dan Diarta baru datang dari luar kota kemarin dan sekarang semua orang berkumpul di ruang keluarga setelah makan malam bersama. Siapa lagi Oma kalau bukan si jomblo akut sudah ada yang punya? Diri Lexa ke arah Peli yang masih belum sadar jika dia dibicarakan karena sibuk menatap HP sambil senyum-senyum sendiri. Semua orang menoleh ke arah lirikan Lexa, bahkan Diarta yang biasanya tidak terlalu peduli kini ikut menoleh saking penasarannya. Mom, itu benar anak kita? Iyalah Dad, anak kita siapa lagi? Daddy dan Mommy tenang saja, Lexo kenal kok siapa orangnya. Rea dan Diarta hanya mengangguk. Sedangkan Lexa sedikit kesal karena dicuekin, tapi otaknya yang jenius itu mempunyai ide untuk menjahili tantenya. Jangan panggil Lexa jika tidak bisa membuat tantenya itu panas dingin. Tante, jangan gila di sini tapi di rumah sakit. Lantang Lexa tak berfilter sampai Peli mendongak melotot tajam ke arah ponakan satunya itu. Kamu ngatain tante gila? Nyalang Peli, napasnya naik turun. Iya, habis tante senyum-senyum sendiri tidak jelas. Kamu? Peli mulai kesal. Apa tante sayang, jangan sampai tante gila beneran. Jika tidak tante akan benar-benar menjadi jomblo akut ditinggal gebetannya. Santa Lexa sambil menahan tawanya. Rea, Diarta, Alexo, dan Alex hanya terkekeh dengan kejahilan Lexa, sedangkan Al yang berada di karpet bawah tidak peduli dia sibuk dengan dunianya sendiri. Dasar ponakan laknat. Peli langsung meninggalkan semua orang pergi ke kamarnya. Tante, jangan menyimpan amarah nanti cepat tua. Teriak Lexa lagi membuat Peli semakin kesal. Brooke. Suara pintu tertutup terdengar sangat keras di telinga semua orang. Lexa mengeluarkan senyumnya, entah kenapa dia sangat senang dan suka melihat tantenya kesal, atau karena mungkin sebentar lagi tantenya itu akan menikah dan pergi dari mansion ikut suaminya. Dia hanya ingin memanfaatkan waktunya itu, apalagi nanti mereka akan jarang bertemu. Alex sedang fokus menatap layar iPad-nya. Dia tidak bisa tidur karena pekerjaannya masih ada sebelum tidur. Dia ingin menyelesaikan semua pekerjaannya. Perusahaannya sendiri semakin berkembang. Dia masih menyembunyikan nama perusahaan itu dari semua orang, kecuali Lexa adik kembarnya, yang memang tahu karena perusahaan ini juga adalah miliknya. Hanya saja Lexa tidak mau ribet, jadi semuanya mengerjakannya adalah Alex sendiri. The Luxis Group, masih ada Daddy dan opanya, jadi Alex masih bisa tenang. Alex hanya sesekali membantu jika memang sangat dibutuhkan. Tok, tok, tok. Ceklek, suara pintu terbuka. Alex melirik siapa yang masuk ke dalam kamarnya. Di depan pintu, Lexa dengan senyum manisnya berjalan ke arah Alex. Kakak, belum tidur? Suara lembut Alex terdengar. Tidak bisa tidur, Kak. Boleh tidur di sini, Kak. Sudah lama Lexa tidak tidur sama kakak. Boleh. Apa yang sedang kakak kerjakan? Kenapa kakak juga belum tidur? Tanya Lexa kembali berjalan ke arah kasur. Dia naik dan merebahkan dirinya. Sama, kakak juga tidak bisa tidur, jadi kakak mengerjakan pekerjaan kakak dan juga pekerjaanmu. Maaf kak. Tidak apa, sudah selesai kok. Alex merapikan meja belajarnya, meletakkan iPad di atas meja, kemudian dia beranjak ke arah kasur, naik dan ikut juga merebahkan dirinya di samping Lexa. Apa Lexa menyusahkan kakak? Bukannya tidak mau, tapi Lexa masih belum siap kak. Tidak, nanti kalau kamu sudah siap bilang saja, nanti akan kakak urus. Kakak memang terbaik. Love you kak. Love you too. Sekarang tidur ya, sudah sangat malam. Lexa memejamkan matanya sedangkan Alex mengelus lembut surah hitam adiknya hingga suara napas teratur terdengar pertanda Lexa sudah benar-benar terlelap. Alex ikut memejamkan matanya berusaha untuk tidur dan pada akhirnya pun dia tertidur. Keduanya saling merengkuh meski di tengah ada pembatas guling. Ceklek. Pria menghampiri keduanya, mengelus kepala keduanya dan mencium kening keduanya secara bergantian. Menyelimuti, kemudian pria mengganti lampu utama dengan lampu tidur.
Setelah itu pria keluar dari dalam kamar Alex. Di kamar Peli sedang bertelepon Ria dengan Arya. Sambil tersenyum, tidak ada wajah dingin dan suara dengan nada ketus. Sekarang malah terlihat seperti malu-malu. Padahal Arya sendiri pun tidak tahu kenapa belum tidur. Meski tidak tahu apa yang dikatakan, tetap saja terucap begitu saja. Memikirkan seseorang, bahkan mau tidur pun tidak bisa karena bayangannya bergentayangan di dalam kepala. Pasti aku, dengan rasa percaya diri. Bukan, goda Arya membuat Peli mencibikkan bibirnya gemas. Mungkin saat Arya melihat itu maka dilahaplah. Terus, dia itu cantik, dingin dan datar. Nada bicaranya selalu ketus, perlu banyak pengorbanan untuk mendapatkannya. Godanya lagi membicarakan Peli yang dulu. Bukannya itu aku yang dulu? Ih, ngapain sih diungkit-ungkit gak jelas? Cabik Peli sedangkan Arya hanya terkikik di seberang telepon. Pel? Apa? Dengusnya pelan, meski begitu Arya sudah bisa menebaknya. I love you. Kak, Peli tidak bermimpi kan? Apa perlu kakak ulang? Boleh. I love you awfully deluxes. Senyum Peli mengembang dengan sempurna. Sejak kejadian di mall, memang Arya sempat mengutarakan niatnya melamarnya. Namun tidak ada kata cinta ataupun kata romantis. Mungkin karena sifat dinginnya yang 11-12 dengan kakaknya. I love you too. Peli langsung mematikan sambungan teleponnya. Jantungnya berdetak sangat cepat. Rasa malu mulai menghinggapi hatinya. Wajahnya yang memerah bahkan seperti kepiting rebus. Padahal tidak ada seorang pun yang melihat, namun tetap saja malu itu menjalar. Peli meraba dadanya mengusapnya pelan, seakan dia sedang sekarat dan berusaha menenangkannya. Hai, sepertinya aku benar gila. Benar apa yang dikatakan ponakan laknat itu, gumamnya pelan. Beberapa menit setelah detak jantungnya tenang, Peli merebahkan dirinya menutup matanya, berharap semua yang terjadi malam ini adalah kenyataan, bukan hanya hayalan semata. Bukan pula sebatas mimpi. Napas yang teratur terdengar dengan sedikit senyuman di bibir Peli. Mungkin dia sedang bermimpi indah.